Sistem informasi SDM atau Human Resource Information System adalah prosedur sistematik untuk pengumpulan, penyimpanan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebuah sistem informasi SDM haruslah dirancang untuk menyediakan informasi. Kriteria informasi yang dikehendaki yaitu 1. Tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan lengkap. Adapun laporan kegiatan bisnis dalam sistem informasi SDM, yang pertama yaitu laporan-laporan rutin, laporan penyimpanan, laporan berdasarkan permintaan, dan ramalan-ramalan. Adapun keterkaitan antara sumber informasi sumber daya manusia dengan aktivitas SDM seperti pada gambar di samping, yaitu berupa staffing yaitu perencanaan, SDM perekrutan seleksi penempatan, dan perencanaan karir. Pemeliharaan yaitu dapat berupa kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan kerja. Pemanfaatan yaitu penilaian kinerja, standar prestasi, dan evaluasi yaitu analisis sumber daya manusia, penilaian potensi, dan audit sumber daya manusia. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. 1. Memeriksa kapabilitas karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. 2. Jabatannya akan dipromosikan, pensiun atau diberhentikan. 3. Menggambarkan pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. 4. Mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mengantisipasi kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. 6. Perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pergantian dan promosi-promosi. 7. Laporan kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar karyawan dibayar dan perubahan kompensasi. Komponen dasar sistem informasi sumber daya manusia. 1. Fungsi masukan. 2. Fungsi pemeliharaan data. 3. Fungsi keluaran. Sumber informasi sumber daya manusia. 1. Borong lamaran. 2. Evaluasi kinerja. 3. Maklumat perubahan personalia. 4. Tindakan indisipliner. 5. Data daftar gaji. Pengaman sistem informasi sumber daya manusia. 1. Membatasi akses ke sistem informasi sumber daya manusia dengan mengendalikan akses ke komputer dan arsip-arsip data. 2. Memberikan akses ke bagian-bagian yang berbeda dari basis data dengan menggunakan kata-kata sandi atau kode-kode khusus. 3. Memberikan izin untuk mengakses informasi karyawan hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja. Pengertian audit SDM. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang, kelompok, atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Latar belakang perlunya audit. 1. Ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. 2. Ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa suatu tujuan. 3. Ketika seorang manajer baru yang bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia. 5. Ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM perusahaan. Norma audit. 1. Independen kebebasan. 4. Pelaksanaan audit. 5. Pengelolaan departemen audit. Tujuan audit sumber daya manusia. 1. Menilai aktivitas sumber daya manusia. 2. Mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. 3. Mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. 4. Menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut.
Sumber data audit sumber daya manusia: 1. Pemeriksaan fisik, 2. Konfirmasi, 3. Dokumentasi, 4. Observasi, 5. Pertanyaan pada klien. Alat riset audit sumber daya manusia: 1. Interview atau wawancara, 2. Informasi eksternal, 3. Survei, 4. Eksperimen SDM, 5. Analisis sejarah, 6. Audit internasional. Pendekatan riset audit sumber daya manusia: 1. Riset terapan, 2. Pendekatan kooperatif, 3. Pendekatan otoritas pihak luar, 4. Pendekatan statistik, 5. Pendekatan kepatuhan, dan 6. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran.